Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap belajar kembali pada hari ini? Oke, sebelumnya kan kita belajar materi prasyarat. Terus kita juga belajar tentang penjumlahan pecahan. Ada pecahan berpenyebut sama, ada juga pecahan yang berpenyebut tidak sama. Oke, pada pertemuan hari ini, saya dilihat papan tulis, Ibu akan menjelaskan tentang materi mengurangkan pecahan biasa. Yang pertama ada mengurangkan pecahan berpenyebut sama, dan yang kedua nanti adalah mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama. Oke, disiapkan buku-bukunya ya. Oke, di sini Ibu mempunyai contoh bilangan pecahan berpenyebut sama, yaitu bilangan pecahan 5/7 dikurang 2/7. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, karena penyebutnya sudah sama, jadi gampang hitungnya. Penyebutnya tinggal kita pindahkan. Nah, 5, ini pembilangnya sudah boleh langsung dihitung. Tinggal dikurangkan, 5 dikurang 2. 5 kurang 2 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3/7. Aku kasih contoh yang lain ya. Bilangan pecahan 2/8 dikurang 1/8. Ada yang sudah tahu jawabannya? Oke, 8-nya tetap. Tinggal kita pindahkan 2 dikurang 1. Hasil akhirnya adalah 2 kurang 1 sama dengan 1. Oke, 1/8. Jadi kalian ingat ya, mau penjumlahan ataupun pengurangan, selama itu dia bilangannya penyebutnya angkanya sama, maka pembilangnya saja yang langsung kita hitung, entah itu nanti dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, sekarang Ibu jelaskan tentang bilangan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, ini contohnya adalah bilangan pecahan 5/6 dikurang 1/2. Nah, ini bisa dikerjakan dengan berbagai cara. Ibu kasih contoh ya. Cara yang pertama itu bisa kita hitung dengan mencari KPK dari perkalian 6 dan 2. Jadi kelipatan perkalian 6 dan kelipatan perkalian 2. Perkalian 6 dulu deh. Oke, 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18, dan seterusnya. Kemudian perkalian 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Nah, dilihat angka yang sama, angka yang kembar itu yang mana? Nih, lihat, adalah angka ke-6. Berarti penyebutnya kita pakai menggunakan angka ke-6. Penyebutnya tadi adalah angka ke-6. Jadi 6 kita tulis di sini. Masih ingat cara penjumlahan kemarin? Sama. Jadi penyebut dibagi dulu dengan penyebut. Kemudian setelah dapat hasilnya, kita kali dengan pembilang. Kata Ibu dulu, ingatin aja istilahnya bali. Bagi baru kali. Oke, kita hitung. 6 bagi 6 sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Ingat, karena ini pengurangan, berarti tandanya simbolnya di sini adalah kurang. 6 dibagi 2. 3 kali 1 sama dengan 3. Berapa hasilnya? 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2/6. Apakah sudah selesai? Kalian perhatikan, kalau dilihat nih, angka 2 dan angka 6 sama-sama bilangan genap. Dan ini bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Karena 2 habis dibagi 2 dan 6 juga bisa dibagi angka 2. Berarti kita sederhanakan lagi. Ibu taruh di bawah sini aja ya. 2/6 dibagi 2/2.
kalian ingat, kalau pembilangnya dibagi dengan angka 2, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan angka 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Oke, jadi itulah hasil akhirnya. Jawabannya adalah 1/3. Ibu akan ajarkan ke kalian soal yang sama dengan cara mengerjakan yang berbeda. Perhatikan ya. Tadi kan cara pertama kita cari kelipatan dari penyebutnya. Kelipatan 6 dan kelipatan 2. Ketemulah tadi sebelumnya penyebutnya adalah 6. Nah, sekarang ada cara yang lain. Perhatikan. Jadi bisa dihitung dengan cara penyebut kalikan dengan penyebut. 6 dikali 2. 6 kali 2 sama dengan, ya, makanya harus hafal perkalian. 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian cara selanjutnya adalah, ini berarti penyebutnya 12 ya. Memperbesar tulisannya biar kelihatan. Oke, kalikan silang antara pembilang dan penyebut. 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Selanjutnya kalikan silang lagi. 1 kali 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Sekarang kita kurangkan. 10 kurang 6 sama dengan 4. Dan ini penyebutnya tetap. Ingat tadi sebelumnya, kalau penyebutnya sama, maka yang dihitung hanya pembilangnya saja. Jadi hasilnya adalah 4/12. Nah, dilihat lagi. Ini bilangannya masih besar, jadi masih harus disederhanakan lagi. Dan dibagi berapa? Pintar, dibagi 2. Langsung tulis ke sini aja ya. Dibagi 2/2. 4 ini pembilang, dibagi 2. Dan 12 ini penyebut, juga harus dibagi 2. Tidak boleh di atas dibagi 2, tapi di bawahnya dibagi 3. Tidak boleh ya, angkanya harus sama. Sekarang 4 bagi 2 hasilnya, oke, 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah, ini sama seperti tadi, 2/6. Masih bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau kalian sudah hafal perkalian, membaginya ini bisa dengan angka yang lebih besar. Contohkan sedikit. Ini tadi kan kita bagi dengan angka 2. Dibagi dengan angka 3. 12 bagi 3 bisa. Tapi 4 bagi 3-nya hasilnya desimal. Jadi tidak boleh. Sekarang angka 2 sudah, angka 3 sudah, angka 4. Berarti 4/4. Ya. 4/12 dibagi 4/4. Ingat, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 4 dan 12 juga harus dibagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. Kemudian 12 bagi 4. Ya, apa enggak perkaliannya? 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Nah, terbukti kan? Tadi kita menggunakan cara yang menentukan KPK-nya. Tadi kita dapat penyebutnya 6. Kemudian setelah kita sederhanakan hasilnya 1/3. Dan ini angka yang sama pun dengan cara yang berbeda, kalau menghitungnya benar, hasil akhirnya nanti akan sama-sama 1/3. Nah, selanjutnya yaitu menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Sebelum menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran, ibu akan ajarkan ke kalian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke,
Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ini, kalian juga bisa lihat contohnya. Nah, di buku kalian yang ada di halaman 12. Di situ ada 3 contoh pecahan campuran yang diubah menjadi pecahan biasa. Ibu kasih contoh yang lain ya. Jadi, ini boleh menggunakan cara yang ada di buku paket, boleh juga menggunakan cara yang lain. Ingat, kata ibu, matematika itu bisa dikerjakan dengan banyak cara. Selama kalian menghitungnya itu benar, insya Allah hasil akhirnya pun nanti pasti sama, pasti benar. Nah, ini 31/2. 31/2. Bilangan pecahan campuran. 3-nya bilangan bulat, 1-nya pembilang, dan 2-nya adalah penyebut. Nah, bagaimana ini diubah ke pecahan biasa? Oke, caranya. Perhatian ya. 2 dikali 3. 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembilangnya. 6 ya kan, tadi dapat hasilnya ada 6. 6 ditambah 1. 6 tambah 1 sama dengan 7/4. Jadi hasil akhirnya adalah 7 per, ingat, penyebutnya tetap, berarti 7/2. Nah, untuk bilangan pecahan campuran yang dirubah menjadi pecahan biasa, itu akan selalu ini, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini ibu mempunyai contoh yang lain. Bilangan pecahan campuran ini akan kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa. 8/4/5 diubah menjadi pecahan biasa. Ingat, katam, kasih istilah ya, biar memudahkan kalian. Katam kali dulu, baru tambah. Yang dikali adalah penyebutnya. Oke, 5 kali 8. Berapa? 5 kali 8 sama dengan 40. Kemudian tadi katam kali tambah. Setelah kita kalikan, hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya. Oke, 5 kali 8 adalah 40. 40 ditambah 4 berapa? Ya, hasilnya adalah 44 per, ingat penyebutnya tetap, berarti 44/5. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Jangan lupa materinya ya diulang-ulang kembali supaya semakin paham, dan perkaliannya juga harus dihafalkan, dilancarkan kembali ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.